Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diagnosis dan manajemen dari trauma maksilofasial. Plastik rekonstruksi maksilofasial ini merupakan salah satu bagian dari 9 subbagian yang ada di telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher atau THT, di mana pada subbagian fasial plastik dan bedah rekonstruksi ini kita akan membahas tentang trauma maksilofasial, kemudian kelainan kongenital yang ada di daerah telinga, hidung, tenggorok, seperti yang umum mungkin adalah celah bibir, celah langit, kemudian juga ada kelainan kongenital bawaan telinga atau kelainan kongenital yang ada di hidung. Nah, itu semua adalah bahasan atau topik-topik yang dibahas di subbagian fasial plastik dan bedah rekonstruksi. Sedangkan subbagian yang lain yang ada di THT ada neurootologi, kemudian ada yang bahas tentang saraf telinga, kemudian rinologi, ilmu hidung, kemudian ada otologi atau ilmu telinga, alergi, imunologi, kemudian bedah, onkologi, kemudian laringfaring, kemudian bronkoesofagologi dan THT komunitas. Trauma maksilofasial ini pertama yang harus kita pahami, yang pertama adalah anatomi dari maksilofasial itu sendiri. Kemudian yang sedikit agak penekanan di topik kita kali ini adalah tentang bagaimana trauma mengenai tulang, kemudian soft tissue yang meliputi atau menutupi dari tulang yang ada di maksilofasial itu sendiri. Diagnosis kita tegakkan mungkin tidak jauh berbeda dengan menegakkan diagnosis di kelainan yang lain, di bidang lain secara umum, yaitu mulai dari anamnesis, kemudian physical examination atau pemeriksaan fisik, dan kalau perlu ada pemeriksaan penunjang, dalam hal ini adalah imaging atau pemeriksaan radiologi. Kemudian tata laksananya ada initial assessment atau tata laksana yang bersifat awal saat kejadian, baru kejadian atau segera setelah kejadian. Kemudian ada assessment definitif atau definitive assessment atau terapi atau tata laksana tetap yang merupakan inti dari tata laksana dari trauma maksilofasial itu sendiri. Pertama kita membahas tentang facial buttress. Ya, kalau buttress dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebutkan atau kita samakan dengan penyangga. Ya, jadi tulang-tulang kita, tulang-tulang wajah kita ini ada penyangganya. Ya, ada yang dikenal dengan horizontal buttress, ada yang dikenal dengan vertical buttress. Jadi ada penyangga yang datar horizontal, ya. Kemudian ada penyangga yang bersifat vertikal. Nah, seperti sebuah bangunan, kita melihat bahwasanya bangunan itu akan disangga oleh tiang-tiang, ya, tiang-tiang pokok atau tiang besar sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Nah, sama juga dengan wajah kita ini, di mana penyangga ini bersifat mungkin traumanya tidak, misalnya kita melihat nanti ada vertical buttress di nasomaxilo atau nasomaxillaris buttress, ya. Nah, mungkin traumanya di daerah bawah, ya, di alveolar, tapi nanti frakturnya akan mengenai di daerah dahi misalnya. Nah, jadi hantarannya, ya, seperti bangunan, dia mungkin retakannya trauma, ada benturan misalnya di bangunan ini di tiang penyangga bagian bawah, sedangkan kerusakannya mungkin terjadi di bagian atasnya. Nah, jadi ada hantaran. Artinya trauma di maksilofasial tidak selalu menggambarkan ada kerusakan di mana kita menemui jejas di tempat itu, gitu. Nah, jadi kita harus mengenal nanti hantarannya kemana. Ya, kalau hantaran traumanya di pipi, bagian pipi mungkin, tapi hantarannya mungkin ada kerusakan di daerah dahi. Nah, jadi kita harus memahami tentang facial buttress ini. Penyebab yang terbanyak dari trauma maksilofasial ini adalah hampir 50% atau setengahnya adalah kecelakaan
atau korban dari kecelakaan lalu lintas. Ya, nah, sedangkan trauma di daerah kepala dan wajah yang didominasi pertama oleh adanya fraktur nasal atau fraktur tulang hidung. Kemudian bisa fraktur orbita yang nomor 2, kemudian bisa fraktur midface atau bagian tengah wajah, sepertiga wajah di mana ada maksila di situ, nasomaksila. Kemudian fraktur neurokranium, artinya bersifat mengenai tulang tengkorak atau mengenai susunan saraf pusat seperti otak besar, otak kecil, cerebrum, dan yang ada di dalamnya, ya. Kenapa trauma di wajah ini penting? Nah, karena bagian wajah ini adalah bagian di mana terdapat beberapa fungsi penting di sana, ya, seperti ada fungsi penglihatan, fungsi penciuman, bernafas, ya, berbicara, jadi sangat penting. Jadi kalau ada trauma di daerah wajah, nah, mungkin nanti akan ada beberapa kerusakan atau beberapa kelainan yang berakibat terganggunya fungsi yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi efek yang serius pada pasien bisa mempengaruhi kehidupannya atau kualitas kehidupannya. Nah, jadi trauma di wajah ini sangat penting untuk kita ketahui sehingga nanti bisa melakukan asesmen awal, kemudian juga bisa melakukan definitive assessment. Nah, kita mulai dari anamnesis. Riwayat trauma sangat penting. Ditanyakan ke pasien atau ke orang-orang yang berada atau bersama dengan pasien, sehingga kita mengetahui nanti sifat dari trauma itu sendiri, ya, bisa mungkin tajam atau tumpul. Nah, jadi kalau pasiennya masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita, maka kita tanyakan langsung ke pasiennya, atau kalau pasiennya tidak sadar, mungkin kita bisa tanyakan ke orang-orang yang bersama dengan pasien. Kemudian apakah dia mengenai jaringan lunak saja atau sudah mengenai tulang? Nah, tadi sudah disampaikan penyebab terbanyaknya adalah kecelakaan lalu lintas, bisa juga karena ada kecelakaan atau kejadian di rumah, ya, trauma di rumah, kemudian trauma akibat kegiatan olahraga, atau juga bisa karena kecelakaan kerja. Nah, jadi itu sangat penting kita tanyakan. Mungkin secara bentuk atau manifestasi dari trauma maksilofacial mirip, tapi dengan anamnesis yang baik kita bisa menggali atau membedakan nantinya riwayat trauma ini, gitu. Jadi sangat penting kita tanyakan. Nah, gejala dan tanda dari fraktur midface atau sepertiga wajah, nah, kita bisa menemukan adanya deformitas atau kelainan bentuk dari wajah, atau ada pembengkakan, ya. Bisa kita temukan nanti edema, bisa hematom, ya, atau bisa emfysem. Nah, kalau edema itu dia bengkak, ya, bengkak, kemudian hematom bengkak tapi ada komponen darah di sana, dan emfysem subkutis misalnya, ya, kita temukan adanya perabaan sensasi ada udara di bawah kulit. Nah, biasanya itu karena ada trauma di daerah yang berkaitan dengan saluran nafas, sehingga nanti dia ada ketika trauma mengenai daerah itu, dia udaranya itu terangkap di bawah kulit sehingga menimbulkan sensasi ada udara di bawah kulit. Nah, itu namanya emfysem subkutis. Bisa juga kita temukan hipospagma namanya, itu subconjunctival bleeding. Nah, jadi ada pendarahan di subconjunctival, bisa juga ada pendarahan di oronasal, di daerah hidung dan di daerah mulut. Nah, kemudian ya tadi disebut ada krepitasi, ya. Emfysem subkutis itu nanti perabaan itu dinamakan krepitasi, ya. Jadi krepitasinya positif. Nah, kelainannya dinamakan dengan emfysem. Itu dipapasi di daerah yang ada trauma di daerah situ, dan kemudian ada perubahan gerak dari bola mata, ya, bisa epsoptalmus, ada enoptalmus yang normal, ada hipotalmus, ada hipotalmus. Nah, seperti pada slide kita ini, kita lihat adanya subconjunctival bleeding. Nah, ini khas sekali untuk
trauma yang mengenai daerah lateral dari midface, zigoma misalnya. Jadi kalau ada kita temukan nanti ada kelainan subconjunctival bleeding merah di konjungtiva seperti ini, sangat curigalah ada masalah di daerah zigoma. Walaupun mungkin tampilan klinisnya tidak ada luka terbuka di daerah situ. Ya, bisa saja fraktur tertutup di daerah zigoma yang tidak ada gejala, tidak ada luka di situ, cuman kita hanya menemukan subconjunctival bleeding. Ini juga suatu faktor pneumonis, gejala khas untuk fraktur di daerah midface lateral. Kemudian juga bisa ditemukan pergeseran dari tendon canthus medial. Nah, jadi mata kita ini, ya, jadi ada yang membuka mata, menutup mata, otot orbicularis oculi ini, ya, itu ujung ke ujung itu canthus lateral, canthus medial itu nyangkut di, kalau untuk medial nyangkut di daerah nasal. Nah, jadi kalau fraktur di daerah nasal maka akan terjadi pergeseran dari canthus medial. Ya, nanti akan kita kenal, nanti ada istilah fraktur noe naso-orbital-ethmoid, di mana salah satunya adalah menjadi lebih lebar jarak antara intercanthus ini atau dari jarak dari canthus medial kanan dengan canthus medial kiri. Nah, normalnya itu sekitar 30 sampai 35 mm. Kemudian juga bisa ditemukan double vision atau penglihatan ganda. Nah, sekali lagi, kalau pasiennya masih sadar dengan kondisi kesadarannya masih baik, kita bisa menanyakan keluhan apakah ada pandangan ganda, kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik nantinya. Kemudian juga bisa ditemukan penurunan sensasi rasa atau sensori defisit. Ya, bisa nanti ada gangguan nyeri, kebas, atau hilang rasa di daerah tertentu. Kemudian juga localized pain atau nyeri di daerah tertentu, di daerah traumanya. Kemudian gangguan mengunyah, bisa berupa maloklusi atau oklusal disturbance ringan, mungkin belum sampai ke maloklusi, ya, trismus, sukar buka mulut. Kemudian bisa juga ditemukan kebocoran dari cairan cerebrospinal atau CSS, cerebrospinal fluid leakage, ya. Jadi adanya hubungan antara saluran cairan cerebrospinal, cairan otak kita dengan dunia luar. Nah, itu dikenal kalau di hidung ada trauma di hidung, basis kranii, kemudian ada hubungan dengan rongga hidung, keluar cairan LCS dari hidung. Nah, maka khas gejalanya adalah berbentuk rail track appearance, ya, jadi seperti rel kereta di mana kiri kanannya ada bekas seperti kita lihat pada slide ini. Ada kekosongan di tengah, kemudian di pinggirnya kiri kanannya, ya, itu, nah ini itu ada berkas darah. Jadi di bagian tengah kosong, sedangkan di pinggir kiri kanan seperti seperti gambaran rel kereta, ya. Jadi kiri kanannya ada bekuan darah, sedangkan di bagian tengah kosong. Itu dikenal dengan rail track appearance. Kalau ini ada, maka sangat curiga kita ada kebocoran dari cairan cerebrospinal, ya. Nah, ini berikut alat-alat yang kita gunakan. Ini saya kutip dari AO CNF, AO Craniomaxillofacial, di mana kita memerlukan pemeriksaan dengan handscoon atau glove, kemudian tang spatel, kemudian lampu kepala, ya, kemudian visual chart atau catatan medis mungkin, kemudian spekulum hidung. Nah, ini beberapa pemeriksaan mata yang perlu kita lakukan. Ya, tadi kita mengenal mungkin ada pergeseran atau nyeri saat bergerak bola mata ke kanan ke kiri. Nah, itu harus kita periksa. Kita lakukan pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata sederhana. Ya, mulai juga dengan kesegarisan. Ya, kita bisa menggunakan tang spatel, dilihat pupilnya segaris, membentuk garis datar atau tidak.
Bisa dari depan, dari frontal, kemudian bisa dari atas, dari superior kita lihat. Kemudian penekanan bola mata dengan penekanan yang tentu saja tidak menyakitkan ke pasien, tapi penekanan yang bersifat kita lakukan secara gentle atau secara lunak, ya, perlahan. Nah, untuk pemeriksaan telinga bisa kita temukan gambaran hematom di daun telinga, kemudian ada ditemukan juga cairan. Nah, kita balik tadi tentang LCS leakage ini, kebocoran cairan cerebrospinal ini, tidak hanya bisa terjadi di daerah hidung, ini juga bisa mengenai daerah telinga. Nah, jadi kalau ada fraktur basis krani di bagian temporal, maka manifest klinisnya salah satunya mungkin kita temukan kebocoran cairan cerebrospinal di daerah hidung. Bisa juga kita temukan adanya laserasi di daerah temporal. Nah, daerah temporal. Kemudian juga ada namanya battle signs atau adanya gambaran hematom di daerah di belakang telinga. Nah, ini juga merupakan suatu penanda bahwasanya kita sangat mencurigai ada terjadi fraktur basis kranii di bagian lateral atau bagian temporal. Nah, pada pemeriksaan hidung bisa kita temukan adanya deformitas di bagian dorsum hidung atau bagian batang hidung. Kemudian kalau dilihat dari bagian inferior, kita bisa menemukan gambaran ketidaksamaan, ya, atau perbedaan di lubang hidungnya atau di nostril, ya, di bagian nares anterior. Normalnya lubang hidung kita ini berbentuk seperti elips. Nah, pada gambaran slide ini, ya, tidak sama antara lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Nah, ini berarti ada masalah di penyangga hidungnya. Ya, dalam hal ini bisa septum, bisa pembatas hidungnya, ya, mungkin ada pergeseran atau ada fraktur atau ada dislokasi. Nah, pemeriksaan palpasi dengan tangan sekali lagi dilakukan secara perlahan, ya, mungkin bisa juga menggunakan spekulum hidung. Nah, kita lihat apakah ada gambaran hematom pada septum atau tidak. Nah, kemudian pemeriksaan mulut atau tenggorok, ya, bisa kita temukan ketidaksimetrisan antara palatum atau langit-langit kanan kiri, ya, kemudian ada hematom, kemudian bisa kita temukan benda asing mungkin, ya, kemudian bisa kita temukan maloklusi, ya, dalam hal ini bisa trismus atau sukar membuka mulut. Nah, sangat penting kita melihat atau melakukan pemeriksaan di daerah mulut walaupun dengan kehati-hatian, ya. Kalau ada luka terbuka atau fraktur terbuka, ada serpihan tulang, itu cukup membahayakan. Sekali lagi, kita memerlukan alat pelindungan yang baik, dalam hal ini handscoon yang baik, ya. Kemudian lihat kesadaran pasien masih kompos mentis, ya, atau tidak. Ya, jangan melakukan pemeriksaan secara agresif atau secara berlebihan sedangkan pasien tidak sadar, karena akan bisa meningkatkan trauma bagi diri kita sendiri, ya. Nah, sekali lagi kita lakukan sesuai dengan kondisi atau keadaan pasien. Nah, pemeriksaan leher juga sangat penting. Kita lakukan pemeriksaan dalam hal ini yang paling berbahaya atau yang paling kita waspadai adalah ada fraktur di servikal. Walaupun ada beberapa kejadian atau beberapa kasus fraktur dari servikal ini kadang-kadang tidak ada gejala. Kemudian melakukan pemeriksaan sensoris dari wajah. Yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan otot-otot wajah, ya. Ada 10 otot wajah yang dikenal di THT. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan mungkin mengerutkan dahi, kemudian membuka mulut, ya. Ya, ada beberapa pemeriksaan, nanti mungkin kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi pemeriksaan sederhananya adalah beberapa kita memejamkan mata juga, ya. Nanti kita bahas mungkin di kesempatan yang lain. Kemudian melakukan palpasi di daerah fraktur, ya. Nah,
Sekali lagi kita lakukan dengan alat perlindungan diri yang baik dan juga pada pasien yang memungkinkan untuk kita lakukan pemeriksaan. Mulai dari mempalpasi di rim orbita, ya, sekelingkar mata, tulang melingkar mata, kemudian di daerah hidung, ya, kemudian di daerah pipi, kemudian intraoral masuk ke mulut, ya. Nah, ini di gambar 45 kita lihat bagaimana kita melakukan palpasi di intraoral. Ya, yang kita nilai nanti adalah adanya sensasi perabaan ketidaksamaan di permukaan tulang. Jadi kalau ada tulang yang satu rendah, satu tinggi, nah mungkin itu ada fraktur di sana atau adanya perabaan krepitasi mungkin. Ya, jadi itu yang kita nilai. Pemeriksaan yang radiologi yang paling baik untuk trauma maksilofacial adalah golden standard atau standar emasnya adalah CT scan. Nah, walaupun secara radiologi konvensional mungkin bisa kita lakukan, tapi sekali lagi ada beberapa hal yang terluputkan kalau kita lakukan pemeriksaan konvensional radiologi. Nah, dalam hal ini seperti pada gambar kita lihat adanya fraktur di daerah mandibula, ya, dengan pemeriksaan di mandibula ini kita lihat ada fraktur di sini, bisa terlihat gambaran garis fraktur di sana, ya, dengan panoramic view kita lihat, atau fraktur di daerah hidung kita lihat ada ronsen lateral dari os nasal, ya. Jadi kalau fraktur os nasal bisa kita lakukan pemeriksaan anterior posterior os nasal dengan kombinasi dengan nasal lateral. Nah, kita lihat. Nah, ini dengan CT scan kita bisa melihat secara sangat baik bagaimana lokasi, bagaimana keadaan dari tulang dari pasien itu sendiri. Jadi untuk melihat kerusakan tulang sangat baik ada dengan CT scan, ya. Nah, di sini kita lihat ada fraktur, multiple fraktur di daerah hidung, di daerah pipi juga, ya, dengan gambaran hematosinus dengan kerusakan yang cukup berat. Nah, itu bisa terlihat dengan CT scan. Nah, prinsip assessment atau tata laksana kita berdasarkan kita ambil dari American College Surgeon. Bahasanya mereka memberikan guideline, ya. Itu dimulai dari tata laksana itu dimulai dari saat kita melakukan transportasi atau saat kejadian atau di tempat kejadian perkara di TKP-nya, ya. Itu sudah mulai dari situ. Bagaimana proses persiapan transportasi itu dimulai dari tempat kejadian. Jadi sangat penting pengetahuan kita dalam melakukan pertolongan pertama pada pasien kecelakaan dimulai saat kita menemukan korban, ya. Nah, itu sudah mulai kita mengetahui bagaimana tindakan yang benar, bagaimana tindakan seharusnya yang kita lakukan. Jadi jangan nanti justru ketidaktahuan kita justru memperberat kondisi dari pasien itu sendiri. Kemudian primary survey atau resusitasi. Jadi kalau pasiennya memerlukan resusitasi, dalam hal ini mungkin ada gagal nafas atau gagal jantung, maka kita harus segera melakukan tindak pertama adalah resusitasi, ya. Nah, setelah airway-nya bagus, primary survey-nya udah bagus, baru kita lanjutkan dengan secondary survey. Termasuk di situ ada investigasi pembuluh darah, mungkin bisa berhubung kita lakukan CT scan, ya. Nah, jadi jangan kita ini harus segera di radiologi CT scan, sedangkan kondisi airway primary survey-nya belum bagus. Jadi primary survey airway yang pertama kita tata laksana. Nah, kemudian baru direvaluasi lagi atau ongoing revaluasi. Nah, terakhir nanti baru kita lakukan definitive care atau tindakan definitif. Nah, kita lihat airway, ya. Airway mulai dari saat kejadian sampai nanti diberikan pertolongan pertama sampai nanti pasien datang ke rumah sakit, ya. Nanti ini kita lihat kalau pasien tidak sadar bisa diberikan atau dipasang orofaringeal tube atau gudel, ya, di mulut untuk menahan supaya lidahnya tidak jatuh ke belakang sehingga tidak terjadi obstruksi. Reduksi tertutup bisa kita lakukan dengan menggunakan cinam walsam dan cinam as, ya. Kita lakukan reduksi tertutup. Waktu yang kita lakukan adalah 14 hari setelah kejadian, maksimal 14 hari setelah kejadian. Walaupun ada secara teori bisa kita lakukan waktunya adalah sampai 3 minggu,
Tapi golden period atau standar emasnya adalah 2 minggu. Ya, lebih dari 2 minggu kita akan menemukan beberapa kesulitan dalam melakukan memperbaiki kondisi bentuk atau fungsional dari hidung. Nah, primary bone healing kita lakukan dengan menggunakan mini plate atau screw. Ya, dalam hal ini kita lakukan ORIF atau open reduksi internal fiksasi. Ya. Ya, prinsipnya adalah seperti yang sampaikan tadi, semua fraktur harus dilakukan reduksi dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ya, yang pertama dental eklusi, kemudian yang kedua baru nanti kita melakukan reposisi dari fraktur di tulang wajah yang lain. Jadi pertama yang kita perbaiki benar adalah oklusi dari mulutnya, fungsi mengunyahnya dulu. Jadi jangan sampai tulangnya bagus tapi dia tidak bisa mengunyah atau tidak bisa buka mulut dengan baik atau tidak bisa melakukan fungsi mengunyah dengan baik. Nah, berkaitan dengan nutrisi atau diet diberikan pada pasien trauma maksilofasial, pada kondisi tertentu kita kadang-kadang memerlukan konsultasi dengan gizi klinik. Ya, tapi secara umum kita akan memberikan makanan yang bersifat cairan atau makanan lunak, sehingga tidak atau mempercepat proses penyembuhan tulang dengan tidak banyaknya pergerakan dari mulut. Nah, pada kasus kita melakukan pemasangan intermaxillary fiksasi atau maxillary mandibular fixation. Nah, di mana mulutnya kita tutup, kita kunci dengan kawat, ya, atau dengan mini plate screw tadi, maka pasien kita berikan diet lunak, diet cair melalui pipet, ya, melalui mulutnya. Dalam hal ini kita tidak menganjurkan pemasangan naso-gastro tube atau NGT, karena nanti pada beberapa kondisi kontraindikasi kita melakukan pemasangan NGT, ya, seperti pada fraktur basis kranii yang mengenai hidung, tidak boleh kita melakukan pemasangan NGT. Nah, pada kasus IMF ini atau MMF, pasien bisa kehilangan berat badan sampai 8 sampai 30 kilo. Ini harus kita beritahu kepada pasien, sehingga pasien nanti bisa bersiap dengan kondisi itu. Nah, ini ada beberapa kasus. Pertama, fraktur tripod atau tripod fracture mengenai rim orbita lateral, ya. Kemudian mengenai corpozigoma, kemudian mengenai arcozigoma, dan dinding maxillary anterior. Jadi sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi sudah lazim kita mengenal dengan tripod atau kaki 3, ya. Kemudian ada blowout fracture. Blowout itu adalah adanya fraktur atau terjadi kerusakan pada lantai orbita, sehingga ada beberapa komponen dari lantai orbita itu yang masuk ke dalam sinus maksila. Ya, nah, bisa blowout ini ada yang pure blowout fracture atau murni, ada yang tidak murni. Kalau yang murni itu dia langsung mengenai bola mata, ya, sedangkan yang tidak murni itu mengenai rim orbita. Nah, gambarannya pada blowout ini pada konvensional atau pada CT scan mungkin bisa kita temukan nanti, ya, bisa kita temukan black eyebrow sign. Jadi ada seperti gambaran udara yang lebih hitam, ya, di daerah superior mata. Kemudian bisa juga kita temukan nanti ada teardrop antrum di daerah antrum. Jadi ada komponen darah mungkin yang menggantung, sehingga seperti tetesan air mata, ya, di dalam sinus maksila. Atau bisa juga kita temukan serpihan tulang, ya, yang gambarannya lebih warna keputihan, putih di daerah sinus maksila, ya. Nah, ini juga. Jadi ada gambaran airflow level, ada perdarahan di sinus maksila, jadi itu kan juga ada garis batas antara udara dengan darah. Nah, ini blowout fracture di CT scan. Ini ada noe tadi, ya, noe. Ini ada canthus lateral, canthus medial. Ini ada 3 tipe, ya. Ada tipe 1, komponennya masih besar, belum ada fraktur atau belum ada kerusakan di daerah canthus medial. Kalau yang tipe 2 serpihannya lebih banyak, ya. Dan yang tipe 3 itu adalah adanya
putusnya atau diskontinuitas dari kantus medial ke tempat perlengkatannya di maksila. Di nasal ya, di nasal. Nah, ini levered. Levered kita mengenal nanti ada levered 1 atau horizontal, kemudian ada levered 2 ya berupa piramid ya, kemudian levered 3 mengenai basis kerani. Nah, ini pendekatannya yang bisa kita lakukan. Bisa glabellar incision, walaupun ini tidak dipakai lagi, jarang dipakai ya, yang nomor 4 ini. Yang paling lazim kita gunakan ada pendekatan dari intraoral melalui sublabial insisi, kemudian dari kulit ya, dari kulit di bawah mata bisa kita lakukan subsiliar, subtarsal atau subsiliar yang diperluas ya, extended yang kita lihat di sini ada gambar huruf D ini. Ya, ini subsiliar extended, kemudian yang ada subsiliar ya, kemudian infraorbita yang nomor B, dan yang C adalah subtarsal. Pilihannya untuk kosmetik yang paling baik hasilnya adalah subsiliar. Baik, mungkin itu pembahasan kita tentang mungkin pengetahuan dasar untuk melakukan diagnosis dan tata laksana dari trauma maksilofacial. Mungkin nanti ada beberapa pengetahuan lagi yang harus kita pelajari ya dari bahan yang kita berikan saat sekarang adalah assessment atau pengetahuan awal ya tentang diagnosis dan tata laksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.